Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain, dengan perkataan-perkataan ini. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Judul renungan kita hari ini adalah, Arti Kehidupan dari Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, saya ingin bercerita, malam sebelum Paskah tahun 1982, kira-kira pukul 11 malam, saya menerima kabar bahwa ayah saya telah pergi bersama Tuhan. Dengan penyakitnya yang serius, berita itu bukan berita yang mengejutkan. Namun di saat yang sama, berita itu menyebabkan kesedihan yang luar biasa. Kenyataan bahwa saya tidak akan pernah bisa melihatnya lagi di dunia ini, membuat saya merasa sedih. Perasaan itu membuat air mata saya mengalir dengan deras. Saya berlutut untuk memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepada Tuhan, yang berdaulat di atas segalanya,
Mazmur 116 ayat 15 berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Dalam The New Living Translation mengatakan, "The Lord cares deeply when His loved ones die." Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang dikasihi Tuhan sangat berharga baginya, Ia sedih ketika mereka meninggal. Ayat tersebut memberitahu saya, bahwa Tuhan sedang berduka bersama saya, meskipun Tuhan tahu ayah saya lebih baik bersamanya dalam kekekalan. Dengan belas kasih, Tuhan mengenali kami dalam masa pencobaan. Tubuh yang telah menyelimuti ayahku selama 93 tahun, kini telah dibuang seperti pakaian usang. Dengan pujian, saya datang kepada Tuhan. Kemudian datanglah kedamaian supernaturalnya yang penuh kasih. Sekarang ayah saya sudah bersama Tuhan selamanya, dan suatu hari saya akan melihatnya dalam tubuh kebangkitannya. Pada salah satu kunjungan saya ke makam ibu dan ayah, saya bersyukur kepada Tuhan yang murah hari, atas hidup mereka yang panjang dan makmur, terutama untuk 36 tahun yang telah saya lewati bersama ayah, setelah saya memiliki hak istimewa untuk memperkenalkannya kepada Tuhan. Sahabat Suara Kasih, ketika saya beranjak dari makam ayah dan ibu, saya melihat sebuah kuburan yang sangat pendek di samping tempat peristirahatannya. Menurut tulisan di batu itu, makam tersebut makam bayi yang baru lahir dan meninggal pada hari yang sama, bersebelahan dengan makam jasad ayah saya yang berusia 93 tahun. Marilah kita renungkan, tidak ada seorang pun yang berhak atas kehidupan. Tidak ada yang tahu berapa lama dia akan hidup. Satu-satunya hal yang benar-benar penting dalam hidup kita adalah apa yang kita lakukan untuk Kristus. Untuk tujuan ini, kita harus menjalani kehidupan yang kudus, percaya kepadanya, mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kita, serta melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.